Rasul itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diimankan dulu, Pak. Dan proses itulah yang paling berat. Sehingga 13 tahun Rasulullah SAW itu melaksanakan ini. Bagaimana mengajak manusia itu untuk beriman dengan benar, Pak. Itu 13 tahun. Selama 13 tahun itu enggak ada satupun diajak beribadah, Pak. Semua perintah ibadah itu turun pada fase Madinah. 10 tahun terakhir di Madinah yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Yang cirinya itu tadi, ya ayyuhallazina amanu, kalau memang kalian sudah beriman, aqimus sholat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Satu-satunya ibadah yang turun di fase Mekah di 13 tahun pertama itu hanya sholat. Itu pun 1,5 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Di akhir-akhir fase itu. Barulah kemudian perintah saum dan semuanya di situ, Pak. Manusia disuruh beriman dulu, Pak. Kita enggak lagi melihat apakah dia beriman atau tidak, diajak sholat. Susah. Diajak menegakkan syariat Allah, ya susah. Moro-moro menegakkan syariat Allah, beriman gentacan gitu. Satu contoh saja begini, Pak. Kita sudah satu tahun ya, 72 tahun kita menjadi bangsa yang merdeka, Pak. Selama 72 tahun ini, bangsa yang katanya mayoritas penduduknya Muslim, kan belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan dan bermasyarakat, bernegara. Belum pernah, kan? Jadi Al-Quran teh kerenaun atau diturunkan ke Allah teh untuk kita baca, sekedar kita baca seperti tadi gitu. Dengan begitu kita sudah beriman pada Al-Quran gitu. Itu satu contohnya. Makanya pertanyaan yang paling sangat mendasar yang harusnya kita tanyakan pada diri kita masing-masing gitu ya, termasuk saya tentunya. Apakah saya itu sudah mukmin? Mukminkah saya menurut Allah? Ari rasaan mah asa mukmin lah orang teh, rasaan mah gitu ya. Cigana mah gitu. Ini mah menurut Allah kita itu mukmin atau tidak gitu. Makanya di dalam Quran surat Ibrahim 24-25 Allah menggambarkan keimanan itu seperti akar, Pak. Akar pada sebuah pohon. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit. Yang akarnya itu kuat menghujam ke dasar tanah. Sepakat para ahli tafsir menyatakan yang dimaksud dengan akar dalam tamsil Quran surat Ibrahim 24-25 itu adalah akidah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Dahan dan ranting dari pohon itu ibadah dalam kaitan hablum minallah. Buah dari pohon itu adalah ibadah dalam kaitan hablum minan nas. Hablum minallah itu mungkin yang kita maksud dengan sholat, saum, haji. Hablum minan nas ya kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan saya, dengan maksud Allah memberikan tamsil seperti ini, sebenarnya sudah sangat jelas pada kita.
Mungkinkah sebuah pohon bisa tumbuh dahannya menjulang ke langit lalu berbuah kalau akarnya sudah rusak? Nggak mungkin kan? Jadi jangan bicara soal hablum minallah hablum minannas kalau akidahnya sudah rusak, Pak. Kalau akidahnya belum benar. Maka nanti kalau kita lihat di dalam Al-Quran, termasuk dalam surat Al-Asr, Allah akan mengatakan setiap Allah menyebut amal soleh, ya semua manusia ini beramal, Pak. Termasuk orang kafir itu kan beramal juga, mereka beramal, berkarya, berbuat dan sebagainya. Tapi jadi amal soleh atau tidak kan? Nah kalau dia amal soleh harus amanu. Amanu baru wa amilus solehat. Amanu wa amilus solehat. Kalau dia tidak amanu, nggak jadi amal soleh, Pak. Amal yang sia-sia, nggak ada gunanya. Lihat di dalam Quran surat Al-Kahfi 104. Allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, sementara mereka merasa sudah melakukan perbuatan yang terbaik. Merasa sudah melakukan yang terbaik dalam hidup mereka itu. Dihormati orang, disanjung orang, dikasih bintang jasa dan sebagainya. Di mata Allah nggak ada gunanya semua ini. Saya ambil contoh lain, Pak. Contoh lain. Lihat Quran surat Al-Ma'un. Allah dengan tegas menyatakan fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Musallin itu jelas dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa dia yang bersangkutan itu sudah melakukan syariat sholat dalam bentuk gerakan bacaan. Sebab kalau yang tidak sholat bagi sepogodi cilaka, Pak. Ini Al-Quran surat Al-Maun itu berbicara untuk orang yang sudah sholat, Pak. Lalu kenapa sholatnya itu tidak menyelamatkan dia, bahkan celaka? Bahkan sebagian ahli tafsir mengartikan well di sana menunjuk kepada salah satu tempat di neraka yang disebut dengan neraka well. Neraka well lah bagi orang-orang yang sholat. Di antaranya kenapa? Allazina hum an sholatihim sahun, allazina hum yura'un. Yura'un itu riya, Pak. Riya itu apa? Seseorang melakukan sesuatu tidak ikhlas karena Allah, tapi ingin dipuji. Artinya orang ini beriman atau tidak? Beriman, Pak. Beriman, cuman dalam niat ibadahnya dia tidak murni karena Allah. Hancur sholatnya, Pak. Apalagi kalau sholat itu dilakukan oleh orang yang tidak beriman. No beriman saja sholatnya mal tang-tang itu diterima, kemudian kafir. Ya,